Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sepuh bini sepuh jajaran ketakbiran Masjid Al-Ma'arif lan sedaya para pecinta majelis-majelis kesayang, majelis-majelis ilmu ingkang sangat kula banggakan lan kula hormati sedaya limawan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kembali kita ditakdir dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri sholat maghrib berjamaah dan diberikan kekuatan bisa lanjut duduk-duduk iktikaf di masjid sekalian ngaji bareng, sekalian ngaji bareng mencari ilmu atau mencari rahmatnya Allah. Karena talibul ilmi talibur rahmah, orang yang mencari ilmu itu sama halnya dengan mencari rahmat Allah. Orang yang selama hidupnya suka mencari rahmat Allah tidak akan dihalangi dan tidak akan dipersulit untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya orang itu baik atau tidak, selamat atau tidak, masuk surga atau tidak bergantung kepada rahmat Allah, bukan bergantung kepada amal ibadah kita. Kenapa demikian? Karena amal ibadah kita merupakan bagian daripada rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa memakmurkan masjid, kita tidak akan bisa duduk di masjid, kita tidak akan sempat hadir di majelis ilmu. Begitupun juga nanti Bapak Ibu yang niku mlebetken swarga selamat dari siksa api neraka, bukan karena mengandalkan amal ibadahnya, ibadah tetap ibadah, tapi tetap setelah ibadah kita bergantung kepada rahmat Allah. Orang-orang yang cikal bakal mendapatkan rahmat Allah di antaranya mereka yang semangat menuntut ilmu. Karena Nabi sendiri yang mengatakan sebagaimana sabdanya tadi, talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang duduk di majlis mencari ilmu sama halnya mencari rahmat Allah. Tidak mungkin Allah tidak akan memberikan rahmatnya bagi orang yang mencari rahmat Allah. Mulanya kudu dituntut dicari rahmatnya Allah. Jangan diem nganggur di pintu rumah, duduk nganggur, malas, tidak mau ibadah, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid," dan tidaklah Tuhanmu berbuat aniaya kepada hambanya. Tak sama orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang malas. Tak sama dengan orang yang semangat dengan orang yang lambat-lambat mengulur-ulur waktu untuk melakukan kebaikan. Jangan kau tunda amal kebaikan di hari ini besok, karena sesungguhnya menunda amal kebaikan di hari ini merupakan penyesalan yang pasti akan dijumpai oleh siapapun yang menunda-nunda kebaikan yang ditawarkan oleh Allah. Para bapak, para ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada hamba-hamba yang istiqomah. Amin. Yang istiqomah apa? Di dalam selalu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini memang sebenarnya pengumumannya adalah kiai, karena beliau udur
Karena kita manusia tidak lepas dari uzur, suatu waktu pasti ada uzur. Saya pun juga demikian. Jadi kita saling mengisi satu dengan yang lain. Yang penting masjid kita tidak kosong dari pengajian. Jadi dilukir saya sekarang maju. Nah, karena kita sekarang berada di penghujung bulan Safar, insya Allah besok malam sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bersama bahwasannya siapapun daripada umat Nabi yang tahu sejarah Nabi kenal apa itu bulan Rabiul Awal. Bulan di mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sebelumnya biasa-biasa, Bapak-bapak Ibu. Bulan yang tidak punya kelebihan apa-apa. Sama seperti hari Senin. Hari Senin itu hari yang tidak punya kelebihan apa-apa aslinya. Tidak seperti hari Jumat, tidak seperti malam Jumat. Memang ada riwayatnya punya keistimewaan. Atau kalau bulan Rabiul Awal ini tidak seistimewa seperti bulan Ramadan. Tidak seperti hebatnya bulan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Jadi bulan yang aslinya tidak punya nama apa-apa, tidak punya keterkenalan. Tapi kenapa menjadi terkenal? Dan kenapa Allah membuat bulan ini terkenal? Semua itu karena sebab daripada ada kaitannya dengan Rasulullah. Artinya biar kita ini umat tahu bahwa bulan Rabiul Awal bulan biasa menjadi luar biasa, bulan biasa-biasa menjadi istimewa, atau hari Senin hari biasa tidak punya kelebihan seperti hari Jumat menjadi hari yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Biar tahu bahwa ternyata sesuatu yang biasa-biasa saja ketika menempel Rasulullah SAW pada sesuatu tersebut menjadi mulia, bukan karena sesuatunya, bukan karena bulannya yang mulia, bukan karena harinya yang punya nama, tetapi karena Muhammad SAW. Terus Rabiul Awal itu menjadi banyak dikenal, diingat oleh umat Nabi Muhammad dan bahkan diistimewakan karena lahirnya Nabi kita Muhammad di dalam bulan Rabiul Awal. Apa maksudnya? Biar kita tahu, ya. Biar kita tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi itu dilahirkan hari Jumat atau malam Jumat, orang akan beranggapan pantes mulya lawong tiang ini dilahirkan teng dina kang mul. Orang akan beranggapan begitu. Oh, ternyata Allah tidak pilih hari Jumat, tidak pilih malam Jumat, dipilih hari yang biasa. Oh, pantes Kanjeng Nabi gimana tidak mulia, lawong lahirnya di bulan Ramadan. Oh, lawong lahirnya di bulan Ashhurul Hurum, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah atau Rajab, pantes mulia. Tapi ternyata bukan karena itu. Untuk menunjukkan siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya didawakan kalian para ulama, al khairu kulluhu muta'alliqatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al khairu kullu bi ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan itu bisa menjadi sesuatu yang baik, atau sesuatu itu bisa menjadi baik karena sebab menempel pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti rumah pada umumnya ya biasa-biasa tempat tinggal kita. Tapi kalau rumah itu disandarkan kepada nama yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi baitul, tidak menjadi biasa, tetapi menjadi rumah yang istimewa. Bukan karena rumahnya, tapi karena disandarkan kepada nama Zat yang Maha Mulia. Habibun, kekasih, umumnya kekasih. Tapi ketika disandarkan Habibullah, menjadi mulia karena disandarkan kepada Allah. Artinya sesuatu itu akan menjadi mulia kalau nempel atau disandarkan kepada sesuatu yang mulia. Nek kita ini kepingin menjadi orang-orang yang mulia, ya.
menjadi orang yang semakin lama, menjadi orang-orang yang jalan hidupnya mencontoh orang-orang yang mulia, maka satu-satunya syarat harus mendekat dan menempel bersama orang-orang yang mulia. Begitulah makna sekelumit daripada hikmah dilahirkannya Nabi kita Muhammad di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Dipilihkan hari yang biasa dan bulan yang biasa-biasa saja, biar orang tahu bahwasannya hari yang biasa, bulan yang biasa menjadi istimewa dan luar biasa karena menempel pada diri Rasulullah. Maka umat Nabi kalau kepingin istimewa dan menjadi luar biasa, selalu menempel pada Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Pelajari ya semua apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenalilah Nabi Muhammad. Nah, kita untuk mencontoh Nabi Muhammad kan tentunya harus kenal kepada Nabi Muhammad. Iya, kalau kita nggak kenal kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad? Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu mau membuat baju, ya, membuat baju yang persis seperti orang itu, tapi jenengan nggak tahu dengan orang tersebut. Atau ibu-ibu suaminya habis pengajian pulang ke rumah, ngomong suaminya, "Dik, saya tadi makan jajan enak sekali. Ya, luarnya tepung, dalamnya coklat." Nah, ya kan? Bentuknya gimana, Mas? Bentuknya bunder, Dek. Tolong buatkan yang persis dengan itu. Sampai Anda bawa contoh, kan gitu. Dari masjid dibawa pulang, dimakan sendiri, istrinya enggak dikasih, kan gitu. Disuruh buat seperti tadi. Loh, kan saya enggak tahu Mas gimana bentuknya. Sudah pokoknya bunder, luarnya ya, luarnya tepung, dalamnya coklat. Wah, ini yang dibuat, ternyata setelah jadi suaminya protes. Loh, kok seperti ini, Dek? Saya kan bilang pokoknya bunder jajannya. Iya, kan saya nggak ngasih contoh, saya kan nggak tahu contohnya seperti apa. Ya wes, jadi ini leponi itu wes, maunya donat kan. Ya begitulah artinya kalau kita ingin bisa mencontoh Rasulullah harus mengenal siapa sosok Rasulullah. Kalau kita ingin mengenal sosok Rasulullah, ya harus mau baca. Kalau tidak mau baca, ya harus ngaji, dengarkan kajian. Maka pada kesempatan mulai hari ini saya khususnya yang menyampaikan di hadapan jenengan akan membahas seputar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada maulid Nabi, termasuk masjid kita mengadakan maulid Nabi. Biar kita tahu kenapa sih kok ada peringatan maulid Nabi. Ya, kenapa sih? Apa pentingnya sih? Kok baru tanya sekarang, umur saya dulu takon saiki. Mulai mungkin nang dibiayain kan gitu kan ya. Umur saya tahun dulu takon. Yang lebih heran lagi, umur saya tahun makin protes melarang-larang uang waktu ngadano peringatan mau tambah gendeman ini gitu loh. Iya, karena tidak paham. Orang kalau mau membahas kalimat peringatan saja akan sadar dia. Iya, kenapa ada peringatan? Ayo dikonceng dulu peringatan itu apa sih? Kan gitu. Peringatan itu apa? Asal dari kata ingat. Peringatan berarti suatu acara kegiatan yang mengumpulkan orang-orang yang hadir. Jadi mengajak semua yang hadir untuk saling mengingat kembali tentang apa? Maulid Nabi, sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Zaman dulu tidak ada peringatan-peringatan Maulid Nabi dari sopo, judulnya memang tidak ada, tapi hakikat isinya peringatan Maulid Nabi. Setiap hari sahabat itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap hari ketemu Nabi Muhammad, setiap hari kumpul Nabi Muhammad, setiap hari melihat sifatnya Nabi Muhammad, merasakan akhlaknya Nabi Muhammad, karena langsung ketemu dan kumpul Nabi Muhammad. Ya gak perlu model-model seperti kita ini. Kalau kita kan modelnya kasih background, ya, diundang masyarakat kumpul bareng, ya. Diawali dengan apa? Oh, yang paling afdol, ayo dengarkan bacaan Al-Quran di lawatil Quran. Setelah itu mumpung masyarakat kumpul, lingkungan masjid kumpul, takbir nyambut, kan gitu. Panitia nyambut, kan ada apa-apa untuk mengenal tujuannya apa ini, kan begitu. Habis itu siapa? Oh, kesempatan masyarakat kumpul diundang Pak Kepala Desa sekalian nyambut. Cuma parah coba-coba dulu. Jadi lomba ceramah tinggal boleh dia telepon dulu. Artinya momen bagus itu, terakhir mau balik naik, kan gitu. Apa yang disampaikan? Ilmu.
Ya, tentang siapa? Maulid, tentang Rasulullah. Lalu sahabat tidak ada kumpul-kumpul seperti itu. Memang tidak ada. Kenapa? Langsung yang praktekkan maulid Nabi, yaitu para sahabat yang tahu dengan Nabi. Lah orang sekarang kalau tidak diajak ngaji, tidak diajak ngaji bareng tentang Nabi Muhammad, tentang pengajian, membaca sejarah, mendengarkan sejarah kelahiran Muhammad, kapan kenalnya dengan Nabi Muhammad? Sementara kita lebih kenal dengan televisi, betul? Lebih kenal dengan HP, lebih kenal dengan obrolan. Dengan Nabi kapan mau kenal sama Nabi Muhammad SAW? Sudah setahun sekali, ini tawadir, kita kosong dulu. Makanya kan akhirnya yang diikuti budaya Barat. Orang tuanya ketika melihat anaknya niru budaya Barat, diam saja orang tuanya. Tidak dibilangi, sudah dibilangi Pak Ustaz, sudah dinasihati, diingatkan, alhamdulillah, berarti saatnya sudah lepas tanggung jawab. Berarti jenengan tahu kok anaknya niru orang-orang Barat yang gak adus, sing nguyu gak cewek, ditiru kan, iya kan? Orang tua tidak tahu dengan bagaimana Rasulullah, mestinya orang Islam, orang yang beriman niru akhlak Nabi Muhammad. Makanya kenapa anak-anaknya para sahabat itu kehidupannya seperti kehidupan para sahabat dan Rasulullah? Karena setiap hari ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, orang tua mereka melihat Rasulullah, tahu akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga anak-anak terdidik dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Lah kita yang hidup jauh daripada kehidupan Rasulullah, yang jauh dari zamannya Rasulullah, yang sudah di abad modern lebih banyak disibukkan dengan urusan dunia, kepingin ada kegiatan-kegiatan yang minimal mengingatkan, mengkilas balik sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama naik undang balik yang ahli dalam menceritakan sejarah Nabi Muhammad, bukan yang dipilih ahli sing pinter gawe guyu. Ya, kalau enggak humoris jadi dan di akhirnya dia nyoltok di sini. Paling cuma satu ayat, satu hadis, habis itu ganyolnya 40 menit, ngajinya cuma 15 menit. Boleh nyambungnya balik. Enak ya ini, kok bisa? Lucau. Jadi lucu nih aneh kata dulu. Ya olehnya lucu-lucu itu bisa sendiri. Tidak mengenal. Makanya di sini pentingnya ada majelis taklim. Ada majelis rutin di masjid kita. Karena kalau ngandalkan setahun sekali, waduh, kapan ketemunya, enggak kan? Kapan hatamnya kalau ngaji? Nah, makanya saya terkhusus di bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani, sampai bulan Rasul, baca sejarah Nabi, baca secukupnya waktu atau baca yang terkait dengan Nabi besar Muhammad SAW. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah, terkait dengan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riwayat yang terjadi pada salah satu nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nabi Allah ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam munajatnya, Ya Rabb, Ya Allah, wahai Tuhanku, bagi Engkau ya Rabb, nikmat apa yang paling terkecil? Ya, Nabi ini bertanya kepada Allah dalam munajatnya, Ya Allah, bagimu nikmat apa yang paling terkecil yang pernah Engkau ciptakan? Jadi pertanyaan pertama, Nabi ini nanya nikmat yang paling terkecil itu nikmat apa? Allah menjawab, apa jawabannya Allah? Nikmat yang paling terkecil yang pernah aku ciptakan adalah udara untuk bernafas. Allah yang mengatakan gitu. Bagi kita besar, bagi Allah kecil, kan gitu kan? Artinya sang pencipta menginformasikan nikmat yang paling terkecil yang aku ciptakan itu udara yang kamu hirup. Padahal ini sesuatu yang besar. Berapa oksigennya kita butuhkan dari kita bangun tidur, dari kita tidur sampai bangun tidur, bahkan di dalam tidurnya kita, berapa oksigen yang kita ciptakan, yang kita butuhkan. Kalau dikalengin ditabungi, berapa puluh ratus juta tabung, berapa duit yang harus dikeluarkan. Padahal itu besar bagi kita. Kan nggak gitu. Coba sekolah harus setengah jam, 2 jam, ya mati kan 2 jam dulu ya.
Sumpah tak menit deh. Aduh dia panggil apa kan? Lah itu Allah mengatakan kecil, paling kecilnya nikmat. Ya. Jadi selainnya itu lebih besar semua nikmat yang ada ini. Lah Allah yang menjawab di dalam sebuah riwayat. Jadi nikmat yang paling kecil yang pernah aku ciptakan adalah udara untuk bernafasnya dirimu. Allah. Nah, tentunya kita sekarang ingin bertanya, kalau berarti yang paling kecil ya Allah, kan gitu kan? Yang paling besar apa pertanyaannya? Apa dan jawabannya? Lalu Nabiullah tersebut bertanya lagi kepada Allah. Kalau begitu wahai Tuhanku ya Rabb, bagimu nikmat apa yang paling besar yang pernah engkau ciptakan? Nah, pertanyaan kedua, Nabi ini menanyakan nikmat apa yang paling besar yang engkau ciptakan? Oh, alam jagat raya. Nah, gitu kan maksudnya kan gitu kan? Kalau kita kecilin kita ini, manusia kecilin manusia. Alam jagat raya, ternyata jawabannya bukan alam jagat raya. Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam riwayat tersebut, apa kata Allah? Nikmat terbesar yang pernah aku ciptakan dari semua nikmat-nikmat yang besar adalah kuciptakannya nur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nurku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa Nur Muhammad? Iya, karena sebelum ada sesuatu, apa sesuatu? Siwallah, ma siwallah. Apa yang selain Allah disebut sesuatu. Lah, sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada alam cakrawala, jagat raya, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabim mubin." Al-Quran, Pak. Sungguh telah datang dari Allah yang pertama kali datang sebelum apa-apa yang datang yang kita lihat. Apa itu? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud minallahi nur ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadisnya ada Bapak Ibu. Nah ini makanya kita harus tahu, mengenal bahwasanya makhluk yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad yang diambil dari nurnya Allah. Cuma pokoknya iman jangan dibayangkan nanti dikira seperti nur cahayanya lampu ini. Ini hanya bahasa untuk memudahkan manusia. Jadi diambil dari nurnya Allah. Nah, setelah diambil dari nurnya Allah, terciptalah Nur Muhammad. Lalu dari nur itu diciptakan semua makhluk yang ada. Makhluk itu ciptaannya Allah. Allah Khalik penciptanya, makhluk ciptaannya Allah. Jadi masih Allah juga disebut dengan makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Maka Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari nurnya Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijelaskan dalam sebuah hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai dapati di kitab-kitab sejarah-sejarah berjanji. Jadi kitab sejarah berjanji itu bukan karangan semata ulama, tapi ada rujukan ya sejarah, ya, ilmu sejarah, hadis-hadis Nabi dan Quran. Bagaimana bunyinya di dalam kitab Diba yang sampai baca atau berjanji? Ada kalimat Inna Quraisyan, katanya Nabi bersabda, Inna Quraisyan kanat nur baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam alaihi salam bi alfai ama yusabbihu Allahu dzalika nur wa tusabbihul malaika bi tasbihihi. Ini Arabnya saya baca biar mantap sampean. Nanti kalau Arabnya dibaca, dikira saya Arab nanti kan gitu. Makanya saya terjemahkan yang di kitab Maulid itu saya kumpulkan di buku ini biar gampang, biar urutan nyampaikannya. Jadi kita belajar sejarah Nabi Muhammad dari prakelahirannya, dari adanya dunia ini. Biar kita tahu bagaimana keutamaan, kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya
Nabi, inna Quraisyan, yang dimaksud Quraisy di sini adalah sesungguhnya Nabi. Nah, Nabi Muhammad tidak ngomong saya, Nabi saya, enggak. Inna Quraisy, ini bahasa ketawaduan. Maksudnya ngomong Nabi berkata innani, sesungguhnya aku, Nabi tidak berkatakan inna Quraisy. Sesungguhnya Nabi karena dahulunya nur, berupa nur, ya, berupa cahaya. Baina yadayillah, yang berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yakhluqa Adam alaihissalam, sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam bi alfai amah, 2000 tahun. Yusabbihullahu dzalikan nur, yang mana nur tersebut bertasbih kepada Allah. Wa tusabbihul malaika, lalu malaikat juga ikut bertasbih karena sebab tasbihnya nur tersebut, bitasbihi, dengan sebab tasbihnya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasbihnya nur Muhammad itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Umum malaikat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampeyan yang beriman yang senang bertasbih dibaca juga supaya katut ketularan jadi mulya kan katanya. Wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebelum diciptakan sesuatu nur ini berjalan-jalan, muter-muter ya. Muter-muter di alam azali, di azali ya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hendak melaksanakan takdirnya, menciptakan sesuatu ya, setelah adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam keterangan agama itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Abul Basar, bapak manusia itu adalah Nabi Adam. Sedangkan Abu Ruh, bapaknya para arwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah menyiapkan hendak melaksanakan takdirnya, dipandanglah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dipandang, karena dipandang maka nur Muhammad ini mercik cahaya. Kalau digambarkan seperti seorang santri dipandang sama kiai yang wibawa, kan kemeringat Pak, netes semua keringatnya, kan gitu kan. Lah, nurnya Nabi Muhammad ketika dipandang oleh Allah dengan pandangan keagungan, mencipratkan cahaya-cahaya, terpercik cahaya-cahaya. Maka setiap percikan cahaya itu ditakdirkan oleh Allah menjadi ciptaannya yang bernama langit, menjadi ciptaannya yang bernama bumi, menjadi ciptaannya yang berjuta-juta miliar galaksi dan planet-planet yang ada. Dan semua kehidupan sampai detik ini semua karena pancaran daripada percikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ada pujian orang yang kenal tentang Nabi Muhammad, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, kan gitu kan. Engkau laksana cahaya matahari, engkau laksana cahaya rembulan, tetapi engkau tidak seperti persis, tidak seperti cahaya rembulan atau matahari. Kalau matahari cahayanya panas, iya kan, meletek gempung. Kalau kita berjemur terus, melontok kan gitu. Kalau cahaya bulan dan matahari sebentar saja mengikuti waktunya akan tenggelam, hilang kedua-duanya. Matahari hilang setelah datang waktu malam, bulan pun tenggelam setelah datang cahaya matahari atau datang waktu siang. Tapi engkau Muhammad tidak pernah tenggelam cahayanya. Anta nur, engkau cahaya, bahkan fauqa nur, di atas cahaya matahari, di atas cahaya rembulan, di atas cahaya apapun saja. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan jarang-jarang diceritakan sama mubalek. Ada mubalek ya itu aja yang sering disampaikan. Nah, ini untungnya ada pengajian rutin bisa mempelajari asal usul nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi di dalam kitabnya menukil hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Madinah berarti ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Jabir.
Ola meriwayatkan sebuah hadis. Qultu. Jabir ini berkata, ya. Berkata di sini Jabir ini sahabat Jabir, sahabatnya Nabi bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kanjeng Nabi, Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibu saya. Ini sudah kuat, artinya bahasa sumpahnya orang dulu. Waktu itu belum ada larangan bersumpah atas nama makhluk, belum ada, ya, belum ada larangan waktu itu. Kalau sekarang kan tidak boleh, sumpah ya harus hanya menyebut nama Allah. Billahi wallahi tallahi, harus pakai itu, selain itu tidak boleh. Ya. Jadi maksudnya kata-kata ini sebetulnya ada mengatakan bukan sumpah, tapi pertanyaan yang bukan main-main, pengenalan ini pertanyaan ini. Tidak cuma sekedar nanya, tapi pertanyaan yang memang harus ditanyakan dan harus ada jawabannya. Tidak main-main, harus sudah bi-abi wa ummi, mengambil atas nama orang tua. Artinya apa? Podo kados sumpah. Demi Allah ya Rasul, aku ini betul-betul mau bertanya sama sampean. Dengan pertanyaan yang aku kepingin tahu jawabannya. Bi-abi wa ummi, demi ayah dan ibuku Rasul, asbirni, beritahu kepada saya. Kasih tahu saya. Kasih sahabat Jabir. Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Beritahu kepada saya tentang permulaan sesuatu atau sesuatu yang pertama kali yang telah diciptakan oleh Allah sebelum adanya segala sesuatu. Apa jawabannya Muhammad? Qala, Nabi menjawab, "Ya Jabir, Jabir," katanya Nabi, "Innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa qabla al-asya, telah menciptakan sesuatu, telah menciptakan sesuatu sebelum adanya sesuatu yang lain adalah nur, cahaya. Nabikah nabimu?" Nabi tidak sebut cahaya saya, tidak kan? Riwayat hadisnya nur nabikah, nur nabimu. Yang ngomong Nabi Muhammad. Mestinya kan kalau yang yang gampang dicerna nur saya, karena beliau Nabi. Tapi ya tawaduknya Nabi Muhammad. Ini untuk menunjukkan ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Karena yang diucapkan Nabi ini dari Allah, wahyu Allah, bukan semata dari nafsunya Nabi Muhammad. Beliau menjawab, nur Nabi, kan nur Nabi Muhammad. Mestinya nur nabimu, kan gitu. Nabi tidak, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum adanya segala sesuatu adalah nur Nabi Muhammad SAW yang diambil daripada nurnya Allah. Makanya orang-orang yang suka sholawat, orang-orang yang suka bersama Nabi Muhammad, selalu jiwanya akan diterangi dengan nur petunjuk-petunjuk Allah. Kemuliaan tidak akan bisa didapat oleh siapapun kecuali manakala mau menempel padanya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau nempel sama Nabi, jauh dari Nabi, jauh Pak dari kehidupan yang mulia, yang terhormat, yang bahagia, yang selamat. Karena sesungguhnya kata ulama, tidak akan ada kebahagiaan bagi kamu kalau kau hidup selalu mengikuti apa kata orang. Tidak akan ada kebahagiaan, sebab tahu mau bener kalau apa katanya salah, tak juang salah, bener beda dan salah, iya kan? Lu diomongannya uang, ngumpet airnya. Nah katanya ulama, kebahagiaan itu hanya ada pada kau menuruti apa kata Allah dan kata Rasul. Kecuali kalau ada katanya orang yang dia sampaikan menurut apa kata Allah dan kata Rasul, tidak ada yang merugikan apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Gitu apa gitu? Kalau ada yang berkata merugikan, berarti orang itu gendeng dari orang Jawa, dari orang Madura, gendeng orang Jawa, bodoh, tidak ngerti. Kalau mengatakan rugi ikut syariat Islam, kita kerja susah-susah, banting tulang peras keringat, uang didapat, kok dikasihkan orang-orang yang tidak kerja umpamanya, kok dikasihkan ke orang dalam artian sedekah kepada fakir miskin dan yatim, berarti gendeng ini. Ngomongnya itu menunjukkan gendengnya dirinya sendiri, bodohnya diperlihatkan. Coba dia ngaji nggak dia bodoh kayak gini, kan dia kan? Ya. Mohon maaf kan. Jadi
Ya seperti itulah, mudah-mudahan kita selamat dari kebodohan yang tidak berdasarkan ilmu, dari anggapan perkataan yang tidak berdasarkan. Kembali kepada pembahasan. Setelah diciptakan nurnya Nabi Muhammad, dipandang oleh Allah, terperciklah ciptaan-ciptaan yang lain dari percikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ali lalu mengatakan, wa min tafarra'atil wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqaddam. Lalu dari nur Muhammad itu, katanya beliau, ini hadis Nabi Muhammad, terperciklah ya apa-apa yang ada daripada ciptaan-ciptaan Allah, ya, fima hadasa, baik yang baru sekarang ini yang kita jumpai semuanya, yang datang baru-baru, itu tidak terlepas dari percikan nurnya Muhammad SAW. Wa ma taqaddam, atau apa yang telah lalu. Oke, sebelum Nabi ada, ya, ketika surga sudah ada, neraka sudah ada, semuanya sudah ada, itu terpercik dari nur Muhammad SAW. Memang cerita kehidupannya seperti itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan mufiyat, aku ini asal muasalnya adalah gudang yang tersembunyi, yang tersimpan. Enggak ada yang tahu sedikit pun siapapun kecuali aku sendiri, katanya Allah. Fa'aradtu an a'rifa, aku kepingin, aku ingin, aku punya kehendak untuk kenalkan diriku. Wa khalaqtul khalqa, aku ciptakanlah makhluk, yakni nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ada hadis, Pak, laulaka ya Muhammad. Ini sering disampaikan nih, semua ulama menyampaikan hadis ini, mau di Indonesia, di Mesir, di penjuru dunia, ya. Kecuali mereka yang memang tidak cocok sama kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tidak mau sama peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah ini ulama-ulama kali bermuhadis, Imam Ghazali semua yang terkenal, Imam Ghazali yang dihina oleh orang-orang yang cuma hafal 3 hadis, Pak. Ya, Imam Ghazali dihina sama orang yang cuma hafal 3 hadis. Disalah-salah ke Imam Ghazali. Siapa dia? Siapa Imam Ghazali? Mau jenggot itu dawa dulu. Ulang jenggot dawa tapi nggak dawa ini. Tapi suka menghina ulama salafun saleh. Imam Ghazali disalahkan, Imam Nawawi disalahkan. Nanti lama-lama akan menyalahkan para sahabat nanti. Sudah biasa menyalahkan para pendahulu. Generasi yang jelek, generasi yang suka menyalahkan para pendahulunya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu, sejelek-jelek generasi suka menyalah-nyalahkan pendahulunya yang telah menoreh tinta emas di kancah kehidupan dunia. Tidak bagus itu. Atau anak lah, generasi anak. Ini gara-gara muda ini sudah melarat ini, kabeh warisan dijual. Ini generasi jelek ini. Ini gara-gara bapak ini disuruh sampai gede. Kamu sampai hidup besar itu menunjukkan ada kebaikan orang tuamu. Berapa banyak anak baru lahir dibuang di got, betul? Dibuang di sampah, dibuang di depan rumahnya orang. Untung kita punya orang tua yang tanggung jawab sampai membesarkan kita. Gimana Bang? Lalu kalau ada generasi yang suka elek-elekkan orang tuanya, pendahulunya, itu nuduhakan generasi yang elek, yang jelek. Sebaliknya generasi yang bagus tetap menghargai orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak bisa mempersembahkan yang lebih untuk dirinya. Syukur sudah besarkan sampai besar, diantarkan ke jenjang pernikahan, alhamdulillah. Itu jasa yang luar biasa. Nah, akan dirasakan kalau nanti diri anak tersebut menjadi orang tua. Bagaimana susahnya menjadi orang tua. Pun kembali kepada pembahasan. Jadi dari Nur Muhammad terpancar semua ciptaan-ciptaan yang ada. Maka dikatakan laulaka ya Muhammad ma khuliqal aflaq. Kalau bukan karena hai Muhammad, kalau bukan karena kamu hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dalam satu Nabi Muhammad yang lain diperkuat dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah berkata, meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalun nabiyyi fil khalqi. Aku ini sebetulnya nabi yang pertama kali diciptakan. Maksudnya diciptakan bentuk nurnya, Nur Muhammad. Sebetulnya aku ini nabi yang pertama dalam hal penciptaannya. Wa akhirahum fil ba'ats, hanya saja aku terakhir dibangkitkan, diutus oleh Allah. Ini Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan banyak riwayat-riwayat hadis yang lain yang menjelaskan seperti mirip serupa dengan kajian hadis di atas tadi.
Jadi awalnya nur itu, kisah awalnya nur ada berjalan ke kanan, ya, ke sana kemari dengan kudratnya Allah. Pada waktu itu belum ada apa-apa di jagat raya, karena memang belum ada, belum diciptakan surga, belum diciptakan langit, belum diciptakan kolam, belum diciptakan lauhul mahfuz dan semua yang ada. Ya. Jadi nur itu berjalan-jalan. Baru setelah Allah pandang, terciptalah percikannya. Maka Nabi SAW juga menegaskan dalam sabda yang lain tentang awal mula sesuatu yang diciptakan adalah nur beliau. Wa innama bu'istu fi akhiril anbiya. Ini melanjutkan bunyi hadis yang di atas tadi, ya. Aku adalah nabi yang pertama kali diciptakan dan paling terakhir dilahirkan atau dibangkitkan atau diutus. Wa innama bu'istu. Hanya saja kenapa saya ini kok diutus fi akhiril anbiya? Kok saya ini diutus, dilahirkan dan diutus paling terakhirnya dari para nabi? Apa alasannya? Ya, kenapa Allah mengutus nabi itu terakhir? Padahal penciptaannya pertama kali. Ternyata salah satu ada bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Umatnya belum, nabinya belum lahir, apalagi umatnya belum ada, sudah disiapkan sama Allah. Ya, kenapa Nabi Muhammad itu kok diutus terakhir? Pun juga umatnya terakhir daripada umat-umat terdahulu. Ternyata li ala tattali al umam ala wadu'i ummati. Ternyata hikmahnya kok Nabi itu diciptakan terakhir, tentunya umatnya juga termasuk umat yang terakhir, didahului umat-umat terdahulu agar Allah menutupi aibnya umat-umatnya Nabi Muhammad yang maksiat-maksiat biar nggak ketoroni. Lah, kalau umat-umat dahulu kan sampai sekarang kita tahu kan cerita aibnya umat dulu, bagaimana terhadap nabinya, pembangkangannya, Fir'aun, Haman, Korun, Namrud dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Coba ada kata nabi diciptakan pertama, tahu semua kok dari Muhammad kekasih Allah, makhluk yang paling mulia, umatnya kok engkau mulia kabeh diciptakan sama umat berikutnya. Oh, umatnya durhaka diceritakan nabi sama umat berikutnya. Akhirnya aibnya semua tahu manusia-manusia. Ternyata rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, umatnya pun juga kecipratan agar jangan banyak ada yang tahu tentang umat Nabi Muhammad. Sehingga umat Nabi Muhammad ini disebut umatan wasyatoh, umat yang ada di tengah-tengah, umat yang bisa menceritakan sejarah masa lampau dan umat yang bisa menceritakan sejarah yang akan datang sampai hari kiamat. Karena siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum cerita ini Bapak Ibu, kira-kira sudah punya gambaran apa enggak seperti apa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulianya, agungnya, istimewanya. Gila mungkin? Belum lahirnya nanti. Karena sudah ada nih, insya Allah pertemuan lagi dilanjutkan sampai detik-detik kelahiran dan pertumbuhan Nabi Muhammad, agar supaya kita umat ini tidak gampang ngomong yang berbau merendahkan Nabi Muhammad. Sebab dulu ada orang yang enak ceramah, tapi kenyataannya ceramahnya seakan-akan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok sampai seperti itu merendahkan Nabi Muhammad? Karena tidak belajar banyak sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mau belajar sejarah Nabi Muhammad, jangankan mau berbicara tentang sesuatu yang merendahkan Nabi Muhammad, terbayang firasat terhadap kerendahan Nabi Muhammad tidak ada, insya Allah. Kenapa? Karena tahu dari sejarah mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pun dalam sejarah ini akan dikenalkan betapa mulianya kita menjadi umat Nabi Muhammad karena sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mestinya umat ini bangga dengan Nabi Muhammad. Apalagi orang yang mengerti tentang ilmu, mestinya harus hati-hati berbicara tentang Nabi Muhammad. Kalau ada itu Ustaz katanya orang Islam, tapi di YouTube itu Ustaz ngomongnya menghina Nabi Muhammad. Bro, kanjeng Nabi itu bujuni somo, yang dituduh free sex, yang dituduh begini. Ini orang bodoh ngatonok kebodohan. Ya, makanya ada goblok kok temenan. Kalau cuma goblok-goblokan guyon ya tidak apa-apa. Tapi janganlah kalau mengkaitkan dengan hal yang terkait Nabi Muhammad, jangan. Ngati-ngati dengan apa-apa yang terkait dengan Nabi Muhammad. Semua yang dari Nabi Muhammad itu baik, menjadi hukum, menjadi tolak ukur barometer kita ini baik dan tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini baik, selalu kenal Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Nabi Muhammad, siapapun orangnya, pemimpin kah, pejabat kah, pimpinan rumah tangga kah, suami kah,
Orang-orang terdekat kalau niru Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Makanya penting peringatan Maulid Nabi. Lah kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi, tidak tahu sejarah-sejarah yang seperti ini. Maka kata Habib Hasyim almarhum, jadikanlah bulan Rabiul Awal sebagai madrasah pendidikan, tempat belajar mengenal sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Makanya kenapa dulu baca Maulid? Apa isinya Maulid? Jangan ikut macam-macam Maulid itu. Apa dulu baca sejarahnya Maulid itu? Kalau mau dibaca, ternyata semua ceritanya Nabi Muhammad SAW. Dipikir apa bacaan Maulid? Dipikir sesat katanya, Pak. Tidak ada cuma Nabi. Gobloknya teman goblok mana betul? Zaman sekarang banyak orang goblok, aku bin. Akhirnya blinger. Goblok kita selamat tuh, dan kita tetap yang mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak gampang menyala-nyalakan ulama dulu bikin Maulid Tiba Al-Barzanji. Semua cerita tentang Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mendengarkan cerita para anbiya. Kalaulah Nabi Muhammad dan umatnya disuruh mendengarkan cerita orang-orang masa lampau, cerita Nabi. Ya, Nabi siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi siapa? Ibrahim. Cerita siapa lagi? Siti Maryam. Kan ada di surat, buka juga di surat Maryam itu, bagaimana Allah menyuruh umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mendengarkan sejarah umat dahulu. Masa kita nggak boleh menyusun sejarah Nabi Muhammad, duduk bareng mendengarkan cerita sejarah Muhammad? Kita saja disuruh membaca sejarahnya orang dulu, apalagi sejarah Nabi kita Muhammad. Tidak percaya ayatnya, kafir tidak percaya. Masa dosa kafir? Ya dia dosa loh. Kan dia kan? Makanya hati-hati nih, jangan gampang-gampang kita. Ini kalau kita ngaji gini tidak gampang nyalahkan orang lah. Malah orang yang seperti dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah pandai menghargai perbedaan, kan gitu. Tidak apa-apa, kamu tidak kunut monggo, kamu khutbah adzan sekali monggo, ya duduk duduk sekali monggo silakan. Enak orang kita ini enak menghargai orang lain. Tidak gampang menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, apalagi antipati orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan saudaranya yang kiblatnya sama, atau mengatakan sesat saudaranya yang nabinya sama, yang Qur'annya sama, hanya karena perbedaan faham dan furu', mudah menyalah-nyalahkan umat Nabi Muhammad yang berfahamkan akidah Ahlus Sunnah wal. Insya Allah diingat-ingat ceritanya baru sampai di situ ya. Pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan proses nanti perjalanan ruh ini selanjutnya dari Nabi Adam nanti ke punggung Nabi ini semua yang saya tulis dari terjemahan semua maulid yang ada digabung menjadi satu, di ringkas secara mudah-mudahan untuk sampai bulan Rasul ya. Karena hajinya kan 2 minggu sekali. Mudah-mudahan jadi manfaat dan barokah, mudah-mudahan lebih mengenal sosok Rasulullah SAW, biar kita ini betul-betul mampu menghargai kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Adalah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.